Iya, alhamdulillah. Nggak apa-apa. Ya, gue saling sini. Bismillah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'd. Ashabul fadilatul a'izzah, para alim, para ulama, wa ala ru'usihim hadratul walid syekhina wa muridul khina Rais Am Jam'iyah Nahdlatul Ulama Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin MA. Beliau alhamdulillah yang kita tunggu dari pagi, dengan acara yang padat beliau hadir tengah-tengah kita. Kita ucapkan alhamdulillah. Kami laporkan Yai bahwa dari pagi kita sudah mulai dengan pemaparan MDGs, bagaimana tantangan dakwah kita ke depan. Tidak hanya kita berbasis tradisi, tetapi kita melihat realita yang ada. Prinsip kita adalah kaifa nataqaddam duna an natakhalla' anit turas. Yang kedua, kita mendapatkan paparan dari kawan-kawan yang melakukan penelitian, Pak Kurnia, Pak Abdi, Pak Wafiuddin, dan ternyata kita menemukan persoalan-persoalan prinsipil justru ada pada diri kita. Itu yang membuat kami ingin menunggu sekali nasihat dari Romo Kiai, bagaimana cara kita membangkitkan kembali semangat himmah Nahdiyah ini, tidak terlalu menyalahkan orang lain, tidak hanya menganggap diri kita paling benar, tetapi lebih kepada muhasabah, introspeksi diri, tapi menatap ke depan. Terakhir, tadi kami mendapat paparan dari Kementerian Informatika, Komunikasi dan Informatika tentang cara kami men-share dakwah-dakwah, berita-berita positif, dakwah-dakwah yang konstruktif. Dan insya Allah workshop ini, karena memang LDNU ada di bawah Rois Am, kita akan melanjutkan ini kepada pola di Rakernas tanggal 20 di As-Saqofah, dan kami mungkin nanti minta juga nasihat oleh Rois Am. Kita akan keliling ke beberapa tempat tentang dai-dai yang pernah muncul di Nahdlatul Ulama. Misalnya kita pernah punya Kiai Fuad Hashim Buntet, kita pernah punya ulama besar, dan Yai Ma'ruf Amin adalah orang yang tahu persis bagaimana pergulatan NU hari ini dan bagaimana kita para dai mampu untuk berkiprah dalam dunia global. Dan saya mohon setelah paparan langsung ditutup acaranya dan didoakan, mudah-mudahan ini yang semangat dari pagi, kita semua tetap istiqomah, bisa terus memperjuangkan apa yang hari ini diperjuangkan oleh Kiai Ma'ruf Amin dan para ulama kita. Terima kasih sekali lagi, tetap sehat, tetap sabar membimbing kami, dan mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Amin. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyihil mustafa wa waliyihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi mafatihil huda wa masabihid duja ahli sidqi wal wafa. Pak Maman, Ketua Lembaga Dakwah, Sekretaris Lembaga Dakwah, dan Pak Agus Salim, Wakil Ketua Divisi Kaderisasi, Wafiuddin, dan yang lain-lain semuanya. Pertama, saya bersyukur bahwa lembaga dakwah ini ya bisa bekerja dengan baik. Sebab lembaga dakwah ini penting, merupakan sound box, ya, kotak suara yang menyuarakan.
yang akan menggelindingkan berbagai keinginan-keinginan dari Nahdlatul Ulama, yang menyampaikan pesan-pesan kepada umat dan melakukan juga sekaligus pembinaan umat. Ini saya kira tugasnya berat sekali. Semua hal dari berbagai lembaga, muaranya nanti ke lembaga dakwah. Keluar lembaga dakwah yang harus menginformasikan berbagai hal itu kepada masyarakat dan kepada lembaga dakwah di bawah. Saya tidak banyak karena waktunya juga sudah sore, hanya memberikan beberapa pesan saja. Pertama, sasaran kita sekarang menurut saya itu perlu membangun umat yang memiliki syakhsiyah Islamiyah Nahdiyah. Jadi syakhsiyah Islamiyah Nahdiyah, personifikasi yang Islami, yang Islamnya ala NU. Nah, itu. Ini saya kira hal yang harus kita bangun. Ya. Syakhsiyah Islamiyah Nahdiyah itu syakhsiyah yang punya komitmen keagamaan yang kuat, tapi juga punya komitmen kebangsaan dan kenegaraan yang kuat sekaligus. Jadi ada juga yang orang itu hanya punya komitmen kebangsaan dan kenegaraan, kemajemukan, toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, tapi sama sekali tidak punya ghirah Islamiyahnya, nggak ada. Tapi ada juga yang punya ghirah Islamiyahnya tinggi, tapi tidak mempedulikan ya kebangsaan dan kenegaraan. Padahal sebagai bangsa kita punya komitmen, dan NU itu harus punya dua komitmen ini. Ya. Karena NU juga Jam'iyah Diniyah, sebagai organisasi keagamaan. Kita tidak boleh meninggalkan prinsip-prinsip keagamaan, akidah, identitas itu. Tetapi jangan sampai ini berbenturan dengan kemajemukan, dengan kebinekaan. Dan itulah yang kita biasanya Nahdlatul Ulama ketika orang ingin memperhadapkan, maka kita punya namanya makharij fiqhiyah, ya, solusi fikihnya itu ada. Itu contohnya seperti orang ketika memperhadapkan Pancasila dan Islam, milih Islam apa milih Pancasila? Nah, orang kan bingung, wah Pancasila, wah Islam. Nah, NU itu udah ya dua-duanya, ya, Islam dan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, kita di dalam berbangsa bernegara. Islam adalah agama, ya, akidah kita adalah akidah Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan duanya tidak bertentangan. Pancasila bukan agama, ya Pancasila tidak bisa diagamakan. Kita dudukkan secara proporsional. Jadi masing-masing pada posisinya, fi mahallihi. Nah, sekarang bagi kita NU itu komitmen keagamaan dan komitmen kebangsaan ini harus merupakan bagian yang harus ada dalam diri seseorang yang kita sebut sebagai syakhsiyah Islamiyah Nahdiyah. Itu menurut istilah saya ya. Ada personifikasi yang dan akidahnya menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Islamnya itu baik akidahnya maupun fikrahnya, cara berfikirnya. Ya. Akidahnya ya menurut Asy'ari dan Maturidi. Cara berfikirnya adalah cara berfikir yang kalau saya simpulkan itu tawassutiyan wa tatawwuriyan wa manhajiyan. Tawassutiyan itu moderat. Moderat itu tidak tekstual, tidak liberal, la tekstualian wala liberalian. Nah, yang tekstual itu kalau Imam Qarafi menyebutnya al-jumud 'ala al-manqulat. Al-jumud 'ala al-manqulat abadan dalalun fid din wa jahlun bi maqasidi ulama'il muslimin was salafil madhi. Statis pada teks-teks saja, pada nas saja. Ini biasanya orang Wahabi yang kayak begitu. Kalau nggak ada nas dianggapnya bid'ah.
Dhalalah finnar ya. Jadi itu cara berpikir tekstualis namanya. Kata Imam Qarafi, kalau selamanya tekstualis, abadan dhalalun fiddin, itu kesesatan dalam agama. Sesat itu. Ya, sebab nanti nggak bisa merespon perkembangan. Wa jahlun bi maqasid ulama'il muslimin, dan satu kebodohan di dalam memahami apa yang dimaksud oleh para ulama terdahulu. Dia nggak paham itu. Imam Al-Haramain mengatakan syariah itu ada yang mansusah, ada yang ijtihadiyah, ada yang ada nasnya, ada yang ada ijtihadnya para ulama. Enggak semua nas. Bahkan fa inna ma'dham asy-syari'ah sadara minal ijtihad. Kebanyakan syariah itu datang dari ijtihad. Banyak itu. Yang nas itu kan Quran cuma li'anna an-nusus mahduda, karena nas terbatas, walakinnal waqa'i' wan nawazil wal hawadits. Di peristiwa-peristiwa terus berkembang di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, di bidang berbagai macam lah, bahkan di ketatanegaraan juga berkembang terus. Ya, orang dulu lain, sekarang lain, situasi beda, kondisi-kondisi berubah, negara ini beda, sehingga perlu ada. Nah, Indonesia kita memberikan juga corak Islam Indonesia, yang kalau saya nyebutnya Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah. Islam Ahlussunnah wal Jamaah versinya NU. Kenapa mesti pakai An-Nahdhiyah? Karena ada juga Islam Ahlussunnah wal Jamaah tapi tidak sama. Wahabi misalnya, dia menamakan dirinya juga Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Wahabiyah. ISIS juga menamakan dirinya Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Isisiyah. Ya, jangan disamakan, dia ngebom. Itu NU disamakan dengan ISIS, kan kacau itu. Nah, itu artinya itulah yang kemudian kita bilang itu Islam Nusantara, covernya itu ya, bungkusnya itu, sehingga orang sering mempersoalkan istilah. Sebenarnya huwa Islam Nusantara itu Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Itu casing saja, casing supaya menarik kemasan. Sebenarnya nggak ada masalah. Oh, apa dirubah Islam Ahlussunnah wal Jamaah? Tidaklah, Islam Nusantara itu nama lain saja, istilah yang dijual gitu. Karena sekarang memang orang luar negeri dia Islam Nusantara itu seperti apa? Dia sedang mempelajari. Itu saya kira, ya, ini yang menjadi penting, membangun umat yang memiliki corak, yaitu syakhsiyah Islamiyah Nahdhiyah. Nah, kalau ada orang memperjuangkan Islam nggak peduli itu urusan kemajemukan, kebinekaan. Sebaliknya juga begitu. Ada orang yang penting itu majmuk, bineka, tunggal ika, toleran, tapi dia merusak akidah dan identitas, dirusak. Seperti misalnya ada upaya-upaya sekularisasi Pancasila. Pancasila ditafsiri secara sekuler sehingga menafikan agama. Ini berbahaya. Ini akan terjadi benturan. Nah, kita posisikan seperti itu. Jadi tidak boleh ada yang saling menegasikan. Nah, yang kedua yang perlu saya kira itu mengkonversi ya saksiyahnya sudah ya Islamiyah Nahdhiyah, tapi belum jadi warga NU. Mengkonversi menjadi Nahdhiyin. Nah, ini perlu ada langkah-langkah. Katanya Indonesia ini 90% lah lebih Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi tidak semuanya NU. Kita baru ngira-ngira NU itu sekian. Tapi tidak punya database. Waktu saya diundang ngaji di Muhammadiyah, terus ada pembicaraan soal jumlah. Saya tanya, berapa sih Muhammadiyah jumlahnya? 30 juta Kiai. Nah, kalau itu sisanya NU. Ya habis bagaimana? Bagaimana ya? Kita nggak punya data. Iya, sama-sama nggak punya data. Sekolahnya punya berapa? Sekian, ya sisanya NU.
Ternyata yang sisa itu yang banyak itu. Banyak itu. Nah, bagaimana mengkonversi yang sudah kita bangun atau sudah jadi menjadi saksiyah, ya, Islamiyah Nahdiyah menjadi Nahdiyin, Nahdiyat. Ini persoalan susah itu. Karena itu memang harus banyak silaturahim, harus banyak kemana-kemana kita melakukan. Jadi dan kemudian istilah kita itu kan menjam'iyahkan jamaah. Jamaahnya sudah jamaah Nahdien lah, tapi belum jadi jam'iyah. Nah, bagaimana ini? Ini saya kira ada strategi-strategi khusus, ya. Jadi kalau dulu Wali Songo itu bagaimana mengislamkan Jawa itu kan luar biasa. Wali cuma 9, malah di Jawa Barat cuma 1. Iya kan? Iya, ya, Maulana Syarif Hidayatullah, tapi Islam semua Jawa Barat itu. Bagaimana mereka itu? Nah, ini mungkin ada studi ya. Studi komparatif. Caranya gimana mereka ini? Kok bisa gitu? Kita ini bukan nambah kurang. Iya. Belum ada gerakan-gerakan. Kan sekarang itu kan saya mendengarai ada harakatut tadlil wal irtidad. Gerakan penyesatan dan pemurtadan. Apalagi kalau daerah gempa, daerah kena musibah, langsung masuk mereka. Kemudian penyesatan, sesat-sesat aliran itu, ya, muncul ini. Yang belum lama ini kan, yang bisa menggandakan uang, itu kan merusak akidah. Iya, bahkan Profesor Doktor ikut. Ketua Komisi Perempuan di Majelis Ulama Indonesia ikut. Nah, itu ibu ini, ketua komisinya ikut. Bagaimana? Tamatan luar negeri, Profesor Doktor kan luar biasa itu. Bisa mentadlilkan. Pengikutnya puluhan ribu. Maka saya bilang, bisa menggandakan uang saja, pengikutnya puluhan ribu. Apalagi kalau mengaku bisa menggandakan istri. Bagaimana itu? Mantap. Iya. Untuk yang nggak bisa menggandakan sendiri gitu. Kalau yang bisa menggandakan sendiri ya nggak perlu itu. Nah, ini begini ini kan. Jadi ada upaya-upaya sehingga ini menjadi penting kita itu, ya, menjaga umat, himayatul ummah, himayatul din, menjaga agama itu. Jadi kita kemudian mengkonversi menjadi warga NU. Nah, kita sedang melakukan Kartanu. Kemarin kan ada silaturahim Rais Am dengan Kapolri di tempat saya, di pesantren saya di Banten, di Tanara. Poldanya itu kan non muslim. Saya katanya sudah diakui sebagai warga NU. Apa saya masih diakui? Katanya begitu. Ya sudah, kita akui aja warga NU. Warga NU Katolik itu kan. Saksiahnya belum, tapi ngakunya itu dia NU. Begitu Kapolri naik, dia bilang, saya nggak perlu kartu anggota, karena di tubuh saya ini sudah mengalir darah NU. Itu kata beliau. Jadi mbah saya itu NU katanya. Ya sudah, saya bilang, pantas kalau gitu Kapolri jadi kiai kalau gitu. Jadi bukan hanya yang muslim yang ngaku NU, yang non muslim pun begitu. Kristiadi juga pernah ngaku sama saya, Pak Kiai saya ini NU, teman NU Katolik katanya gitu.
Jadi katanya siapa yang bilang sekjen apa-apa. Kalau dia baru ibadahnya, amaliyahnya saja NU 01. Kalau cara berpikirnya sudah NU 02. Kalau sudah jadi anggota jamiah itu berarti 03. Kalau yang non muslim apa itu namanya itu? -1. Jadi itu saya kira bagaimana mengkonversi ini. Ini satu cara bagaimana Wali Songo bisa mengislamkan Jawa secara merata. Ya sisa kantong-kantong saja yang tidak itu kan. Kan luar biasa itu. Itu luar biasa saya kira. Dan kita melakukan itu untuk membentuk syakhsiyah Islamiyah Nahdhiyah, kemudian menjam'iyahkan jamaah yang belum itu. Nah untuk itu kita memang perlu NU ini adanya semacam upaya perbaikan. Ya. Karena sebenarnya NU itu adalah harakatul ulama fi islahil ummah. Gerakan ulama dalam memperbaiki umat. Maka harus aqidatan, wa tarbawiyatan, akidah, pendidikan, iqtisadiyatan, ekonomi, semuanya lah aspek-aspek itu kita. Oleh karena itu maka saya menambah satu paradigma di NU itu. Kalau itu ada dua, al-muhafazah 'alal qadimis salih, menjaga yang lama yang baik, wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil yang baru yang lebih baik. Menurut saya itu masih kurang inovatif, kurang dinamis. Karena itu perlu ditambah satu lagi supaya lebih greget, lebih dinamis, yaitu al-islah ila ma huwal aslah, melakukan perbaikan kepada yang lebih baik. Jadi tidak hanya menjaga, ya, dan tidak hanya mengambil, tapi juga melakukan inovasi, ya. Ini yang penting. Tapi karena aslah itu tidak permanen, hari ini aslah, besok tidak lagi, ada lagi yang aslah, ya ambil lagi. Besok aslah, lusa tidak. Yang kita harus ambil itu yang aslah terus. Kata Imam Izzuddin Ibn Abdus Salam, wala yuqaddimu salah 'alal aslah illa jahilun bifadlil aslah. Tidak mengambil yang baik dan meninggalkan yang lebih baik, orang itu orang bodoh, orang jahil bifadlil aslah. Karena itu kita harus, makanya paradigma menjadi al-islah ila ma huwal aslah tsummal aslah fal aslah. Mengambil yang lebih baik, kemudian yang lebih baik lagi secara berkelanjutan, secara sustainable. Kalau bahasanya birokrasi, continuous improvement. Nah, itu bukan bahasanya roh Islam, itu minjem. Jadi secara kontinu melakukan perbaikan. Itu kita tidak boleh berhenti, tidak boleh statis. Harus terus dicari. Ya, dicari. Juga di dalam cara kita berdakwah. Tidak bisa permanen. Sekarang, besok. Jadi saya kira bagus adanya penelitian-penelitian itu. Hari ini itu begini, besok. Nah, maka NU harus punya juga peta dakwah. Harus punya peta dakwah. Peta secara provinsi, DKI. Seperti apa? Umatnya seperti apa, agamanya seperti apa, kepatuhan, langkah kita seperti apa di dalam rangka membangun syakhsiyah Nahdhiyah dan di dalam rangka menjam'iyahkan jamaah itu. Itu ya, Jawa Timur seperti apa, prototipnya terus kemudian kita jadikan peta dakwah nasional. Ya, milik NU. Yang lain mungkin punya, tapi versi NU kan kita punya kriteria-kriteria.
Nah untuk itu mungkin kita tidak harus seluruhnya dulu. Misalnya DKI aja. Kita buat DKI aja. Nah sesudah ada apanya, tinggal nanti daerah-daerah lain itu kita beri aja judul-judulnya. Mereka isi. Misalnya ada berapa aliran-alirannya, ada berapa aliran radikalnya, misalnya dan sebagainya. Mereka punya data. Nanti kita kumpulkan menjadi, di situ kita buat strateginya bagaimana kita melakukan dakwah-dakwah yang efektif, ya, efisien dan memiliki manfaat yang besar. Jadi berdasarkan database, bukan ngawur terus. Jadi istilah main bola bukan nendang terus, kencang terus. Bukan masuk gol, out itu kan. Tidak punya strategi. Iya, tidak ada strategi kita. Nah, jadi kita kan harus ada strategi, bukan nendang keras terus. Ini nendang terus kerasnya bukan gol, out lah. Nah, jadi kita buat supaya benar-benar. Nah, kemudian yang penting, jadi ada perbaikan secara terus-menerus, secara kontinu. Jadi maka itu saya bilang kita punya 3 paradigma. Al-muhafadzah 'alal qadimis salih. Itu penting, menjaga yang lama, yang baik, tradisi-tradisi. Kemudian juga ada yang baru dari luar, al-akhdhu bil, oh ini bagus. Soal informasi, soal IT, soal itu kan bagus-bagus, kita ambil aja karena manfaat. Tapi juga kita melakukan langkah-langkah inovatif, langkah-langkah kreatif di dalam rangka melakukan upaya perbaikan-perbaikan menuju yang lebih baik. Sempurnalah kita ini. Dan itu. Nah, yang bagian yang kemudian itu konsolidasi organisasi. Betapapun kita mau baik, mau bercita-cita, organisasinya lemah itu tidak mungkin. Ya. Tugas kita besar, organisasinya lemah, bahkan ada yang nggak jalan. Saya nyebutnya itu mabniun ala sukun. Nggak bergerak dia. Gimana itu? Nah ini harus diberesin. Mabniun ala sukun la mahalla laha minal i'rab. Nah ini. Dan bergerak itu bukan gerakannya itu tanpa dampak. Terukur ya. Iya, gerakannya itu harus gerakan yang bisa menggerakkan. Ya, jadi kita itu harus organisasi itu kayak dinamo. Dinamo itu pencet jalan gitu semua hidup. Jangan kayak gasing. Gasing itu panggal itu. Dia bergerak muter tapi muter sendiri aja itu. Nggak ada dampak. Gasing modelnya gerakannya kayak gasing muter aja dia tapi nggak punya dampak. Iya, bagaimana kita melakukan gerakan? Maka itu pengurus besar itu harus jadi muharrik. Ya, untuk menjadi penggerak. Sebenarnya pengurus besar tidak perlu bergerak, menggerakkan saja. Nanti yang lain bergerak total, terjadi satu gerakan yang luar biasa. Ya. NU ini besar, NU ini baru tahu saya kalau NU itu ditakuti. Ketika peristiwa saya kemarin terjadi reaksi, baru reaksi aja. Takut. Iya, baru teriak aja, udah takut itu. Belum bergerak ya? Belum bergerak itu. Baru bangun itu ya? Iya. Katanya pihak keamanan polisi FPI nggak takut, paling 30.000. GNPF MUI itu nggak takut, paling 1 juta 2 juta, besarnya 7 juta. Tapi kalau NU yang bergerak menakutkan gitu. Karena itu langsung datang, Luhut datang, Kapolda, Pangdam dua-duanya. Ini negara di tangan Kiai lah. Kok di tangan saya itu gimana itu? Di tangan bapak-bapak lah. Enggak, ini kalau Kiai bilang apa, ini apa akan terjadi. Saya
mendek-mendek begini. Oh, kalau begitu NU itu hebat kalau begitu ya. Waduh. Beritanya keren. Luar biasa ternyata NU itu. Yang lain nggak ditakuti itu. Ya. Karena itu memang, tapi potensi yang besar ini harus kita kelola melalui penguatan kelembagaan organisasinya yang kuat. Maka itu kita membuat revitalisasi, konsolidasi, dan semua lini. Dan lembaga dakwah, saya kira lembaga yang penting. Yang syukur alhamdulillah pusatnya sudah jalan nih. Dalam aman ini saya kira saya terima kasih. PBNU terima kasih. Ya, karena bisa menggerakkan nanti dai-dai di dalam rangka melakukan itu. Saya pikir itu ya yang saya bisa sampaikan. Dan kalau kita bisa mengkonversi umat ini, jamaah ini kita konversi menjadi jam'iyah, berarti 90% bangsa ini adalah NU. Ya. Itu. Jadi sebenarnya tidak sulit ya membuat mereka menjadi saksiyah Islamiyah Nardiyah yang punya komitmen keagamaan yang kuat dan komitmen kebangsaan yang tinggi, kemudian mengkonversi mereka menjadi jam'iyah warga Nahdlatul Ulama. Saya kira hanya itu dan potensinya sudah ada di masyarakat itu, jamaahnya sudah ada ya, sebenarnya cuman kita belum menggarap dengan serius ya, belum mengelola ini dengan serius sehingga kita itu, karena memang saya katakan kita jangan bergerak sendiri kayak panggal, kita menggerakkan unit-unit kita ini menjadi satu gerakan yang paripurna, gerakan menyeluruh ya, harakah azimah, gerakan besar, karena memang NU besar dan NU ini sangat ditakuti oleh pihak lain. Dan yang terakhir saya bersyukur Kapolri itu di dalam sambutannya mengatakan bahwa NU adalah salah satu pendiri Republik ini. Jadi NU ini bukan hanya berjasa di Republik ini, pendiri salah satu. Jadi kita kalau begitu pendiri itu stakeholder, pemilik negara ini. Kalau begitu kita boleh minta-minta dong, dan boleh dapat saham pemilikan. Iya. Ya. Iya. Jadi kalau pendiri itu kan punya hak. Nah ini maka akan kita kelola ini. Yang diakui itu NU sama Muhammadiyah. Saya mau ajak Muhammadiyah. Ayo kita kelola ini. Kita kelola berdua. Tapi bagiannya situ kecil, ini besar. Itu aja. Iya kan? Masa NU sama Muhammadiyah sama? Ya enggak lah. Tapi kita kelola, katanya sebagai pendiri NU dan Muhammadiyah. Di samping Laskar yang kemudian jadi TNI Polri dan kelompok nasionalis. Kalau kita bagi aja, berarti lima pihak menjadi 3 kelompok nasionalis, cikal bakal TNI Polri, NU Muhammadiyah. Paling tidak kita sepertiga. Iya. Menteri harus dapat berapa menteri itu? Iya. Makanya kok pendiri kok nggak dapat gitu loh. Aneh lah. Pemilik saham gitu. Iya, saham kita berapa sahamnya ini? Nah kita akan kelola ini. Ini harus jadi nilai. Jangan diakui doang pendiri. Nggak dapat apa-apa. Wala syai. Ya, jadi ya kita akan coba kelola ini. Dan itu sudah diucapkan oleh Kapolri. Saya catat itu. Nggak boleh lupa itu. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa melakukan. Jadi mudah-mudahan saya berdoa, mudah-mudahan lembaga dakwah menjadi salah satu lembaga yang menjadi kebanggaan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan karena memang sudah membuktikan langkah-langkahnya. Saya kira itu
Langsung doa ya. Langsung doa amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yudafi niqamahu wa yukafi mazidah. ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من خيار أمته واحشرنا غدا في زمرته. استعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحنا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم إنا نسألك من العقول أوقرها من الأذهان أصفاها من الأعمال أزكاها من الأخلاق أطيبها من الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا معمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والأمراض والأسقام وأزل عنا الشكوك والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل جمعيتنا نهضة العلماء جمعية قوية جمعية مباركة جمعية نافعة لنا وللمسلمين خاصة ولجميع الإندونيسيين عامة. اللهم اجعل أعضاءها آمنين مطمئنين فرحين مستبشرين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairan katsira. Sekarang kita sesi foto. Silakan pengurus LDNU dulu di belakang. Apa? Setelah LDNU baru ke PKB. Mas Abi masuk lagi Mas? Iya Ma'arif. Ya, terima kasih teman-teman santri online yang sudah ikut live streaming acara workshop Lembaga Dakwah PBNU dengan tema membangkitkan Islam ramah untuk Indonesia berkeadaban. Kami dari tim media santri online mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau bisa ngasih tahu ya silakan para PKD. Silakan PKD. Ya dulu Pak, saya lagi ini ngurus ini. Perempuan di sebelah kanan, laki-laki sebelah kiri. Yang muda-muda boleh di depan. Mau tanya baby ini servis ini. Boleh. Yang rapat ya.